Selamat malam saudaraku. Malam ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan adalah mudah. Di tengah tuntutan zaman, agar kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Marilah kita menghayati jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Renungkan panggilannya dengan menyanyikan NKB 125, Ku dengar panggilan Tuhan. Ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kita akan dengarkan ringkasan hukum kasih dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita bersama-sama menyesali dosa kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 43 bait 1. Tuhan kami berlumuran dosa. Tuhan, kami berlumuran
ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Mari kita bersama-sama akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Roh Kudus, pada sore saat ini kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama untuk beribadah. Dan sebentar lagi kami akan dengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, layakkan kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dengan kasih Tuhan, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Melalui keterbatasan hamba-Mu, kami percayakan kuasa Tuhan yang berfirman melalui mulut, hati, lidah hamba-Mu. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bacaan pada saat ini akan kita terima dari Injil Yohanes 13 ayat 14 sampai ayat 17, dilanjutkan ayat 34 dan 35. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dilanjutkan ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah
baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 50A. Bait yang pertama, Sabdamu Abadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Kamis Putih saat ini kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara tetap semangat meskipun tidak bersekutu di gereja oleh karena situasi kondisi saat ini. Tema kita, hamba yang percaya, itu menjadi tema kita pada sore saat ini. Dalam bacaan kita bisa belajar tentang pelayanan atau melayani. Dari kisah Tuhan Yesus yang membasuh kaki para murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam ayat 14 itu disebutkan. Kaki tentu kotor ketika untuk berjalan, baik di musim kemarau, bisa juga debu itu menempel pada kaki kita. Apalagi di musim hujan seperti saat-saat ini. Tak kala jalan itu becek, juga bisa mengotori kaki kita. Jadi kaki bisa kotor. Peristiwa penting yang dilakukan Tuhan Yesus melayani pembasuhan kaki terhadap murid Tuhan Yesus. Tuhan menanamkan kepada para murid-muridnya ataupun memberikan teladan tentang pelayanan. Sekalipun hal itu menurut pandangan manusia tidak pas atau kurang pantas seorang guru membasuh kaki murid yang kotor. Apalagi Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid yang kotor.
Tetapi Tuhan tidak memperhitungkan entah kotor atau tidak kaki itu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan tentang pelayanan. Sekalipun kotor kaki itu tetap dibasuh oleh Tuhan Yesus yang sejatinya memberikan contoh tentang melayani. Ini membongkar tembok yang kuat supaya Tuhan Yesus dapat melakukan pembahasan kaki itu. Dan siapapun yang melihat dan siapapun yang mendengar boleh mencontoh keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus mengajak kepada murid-muridnya, hendaklah saling membasuh, saling melayani. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup seorang diri, atau tidak bisa hidup sendirian. Manusia bisa hidup dengan orang lain. Diperlukan saling melayani satu sama lain. Ayat 34, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, maka kamu pun harus saling mengasihi. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, hendaknya untuk hidup saling mengasihi satu sama lain. Tidak bisa saling cuek atau saling egois atau tidak memperhatikan yang lain, pihak lain. Karena manusia tidak bisa hidup seorang diri, bisa hidup karena kebersamaan, dibutuhkan saling melayaninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema tadi hamba yang percaya. Bagaimana kita sebagai hamba yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita pun saat ini juga dipanggil untuk saling melayani. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi justru Tuhan Yesus melayani. Ini menjadi luar biasa sekali. Apalagi untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya bagi orang lain tidak mudah. Tetapi itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam rangka melayani dunia, dalam rangka melayani murid-muridnya. Mari kita bersama-sama melayani sesuai dengan panggilan
kita masing-masing. Sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Sekecil apapun yang dapat kita lakukan tentang pelayanan, itu akan sangat berharga, sangat berarti, tidak pernah sia-sia. Sekalipun hanya senyuman manis. Karena saat ini untuk bersenyum saja tidak mudah. Apalagi dalam situasi kondisi saat ini juga kita semua mengerti, semua prihatin. Tetapi senyuman itu pun kita bisa dipakai untuk melayani dengan orang lain. Boleh berguna bagi orang lain dengan senyuman. Dengan senyuman itu juga bisa membawa kekebalan tubuh kita yang kita butuhkan saat ini. Jangan hanya kita putus asa, jangan hanya kita mengeluh, walaupun dalam situasi yang tidak mudah saat ini. Tetapi kita dapat boleh juga bersenyum dengan senyuman yang manis, bukan senyuman yang sinis. Agar kita tetap kuat, sehat. Selagi masih ada waktu, selagi kita masih kuat, selagi kita bisa melakukan sesuatu, mari kita lakukan. Karena hidup ini sebenarnya adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk saling melayani satu sama lain. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Selagi masih ada waktu, belum terlambat. Selama sepercik api masih menyala, artinya selagi masih ada waktu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kepada kita semua melayani seperti yang Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan berikan contoh kepada kita, sampai membasuh kaki, sampai menyerahkan nyawanya untuk orang lain, untuk menebus dosa manusia di dunia. Pelayan yang sangat berharga, yang sangat berarti, yang tidak bisa dinilai atau dibeli dengan uang nominal, tetapi sudah dibayar lunas oleh darah Kristus yang mahal. Mari kita juga dipanggil untuk saling mengasihi tanpa pandang bulu. Artinya kepada siapapun, dimanapun kita berada, kapanpun juga, dalam suasana apapun, kita diajak untuk saling mengasihi satu sama lain juga. Terlebih dalam situasi dan kondisi saat ini, saya mengapresiasi apa yang dilakukan para dokter, para tim medis
di garis depan untuk melawan virus corona. Itu juga dalam rangka melayani di dalam kehidupannya sesuai dengan profesinya tentu. Saat ini kita semua perlu bergandengan tangan dalam arti saling melayani, saling mengasihi satu sama lain di dalam kebersamaan kita. Dan saya berharap kita semua tetap semangat, tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati di dalam segenap pelayanan kehidupan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki saat hening. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama akan memasuki doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah boleh menjadi pengharapan bagi kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan gereja yang ada. Biarlah boleh berjalan sebagaimana mestinya. Biarlah boleh memperkuat iman kami, berserah sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di masa-masa sengsara ini, biarlah kami boleh melangkah dengan iman, tetap setia di dalam Tuhan, tetap percaya Tuhan menyertai, memberkati kehidupan kita semua, yang memampukan kami semua untuk taat, tunduk di dalam penyertaan Tuhan. Kami serahkan pergumulan kehidupan kami semua. Tuhan memberkati kehidupan kami semua, sehingga kami selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang punya persoalan Tuhan memampukannya, sehingga kami dikuatkan di dalam Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan tetap menjagai kami semua, sehingga bangsa dan negara kami Indonesia senantiasa Tuhan pimpin untuk menuju kebaikan, mampu
bersama-sama dengan rakyat untuk mengatasi virus corona, sehingga dapat kembali dipulihkan situasi kondisi yang baik di dalam kehidupan kami bersama-sama. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni segala dosa serta kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu membawa persembahan, seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai sebagian kudus daripadanya. Bilangan 18 ayat 29. Kita akan puji nama Tuhan dari PKJ 146. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami boleh bersama-sama datang di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan khususnya Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberkati di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun pada sore hari ini boleh membawa persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan untuk menyucikan dan menguduskannya. Berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan dan juga berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan sehingga persembahan ini dapat dipakai bagi sarana untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika ada dosa dan kesalahan di dalamnya Tuhan berkenan untuk mengampuni, dan doa yang jauh kurang sempurna ini hanya kami pohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup untuk selama-lamanya dan yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta baginya. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 370, bait yang pertama.
Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hambanya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 220 bait yang pertama. Utuslah daku Tuhan Yesus.